بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah masuk ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, suara terdengar nggak? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita tauhid dan inayahnya sehingga kita dapat meluangkan waktu kita walaupun melalui Zoom ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang mengikuti di atas jalan kebenaran, di atas jalan Islam hingga akhir hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti Zoom ini, kemarin kita telah membahas tentang syarrul muamalat. Syarrul muamalat. Apa itu syarrul muamalat? Seburuk-buruk muamalah. Seburuk-buruk muamalat. Muamalat itu adalah jamak dari muamalah. Nah, paling buruk, seburuk-buruknya muamalat itu adalah riba. Riba. Kenapa bisa dikatakan paling buruk? Ada nggak muamalat yang buruk? Pastinya ada. Kita kasih contoh di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila orang yang berbuat curang ini ketika menerima timbangan pengennya itu sempurna. Kalau beli beras umpama ya, beli beras itu 1 kilo. Maka orang yang curang ini pengennya 1 kilo, bahkan bisa pengen lebih gitu. Tapi ketika nanti di ayat berikutnya
Wa idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia menimbang, ya, dia sedang menimbang, dia berjualan intinya gitu ya, menimbang. Dia pengennya itu mengurangi. Contoh uh, orang yang berjualan ketika dia ada yang beli itu gula 1 kilo, umpama gula 1 kilo, lalu si penjual ini ngasihnya itu ditimbangnya itu 8 ons atau 9 ons, dan ini dilarang oleh syariat Islam. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, ini orang-orang yang celaka. Kata Allah, ini orang-orang yang celaka. Dan ini adalah muamalat yang buruk. Dan ini akan diazab oleh Allah di akhirat. Dan ada yang paling buruk, yaitu riba. Nah, orang yang melakukan riba itu adalah orang yang melakukan hal yang paling buruk di dalam muamalat. Begitu. Jadi seburuk-buruk muamalat itu adalah riba. Mungkin bisa dipahami ya untuk muamalat, syarru muamalat bahwa riba. Nah, saya tadi kebetulan Bapak Ibu bertemu dengan polisi. Waktu itu saya mendampingi seseorang di polsek. Nah, Pak Polisi ini biasa sama berjual beli tembakau gitu. Kalau lagi musim tembakau, beliau ikut jual beli tembakau. Nah, ada orang bakul ya. Kalau ini berarti tengkulak, yang punya gudang lah. Nah, dia beli di polisi ini, bilang, Pak, nanti kalau Bapak jual tembakonya ke saya hargain deh yang paling tinggi katanya. Dihargain yang paling tinggi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata itu pas dijual ke tengkulak itu, benar Pak, 75.000 harganya. Yang lain 70.000 per kilo, dia 75.000 sendiri. Nah, tapi setelah dicek timbangannya itu geseh. Geseh itu apa ya? Beda ya. Beda dengan timbangan waktu di rumah, dikurangi itu 5 kilo, 5 kilo. Setiap satu keranjang dikurang 5 kilo. Setiap satu keranjang dikurangi 5 kilo. Ya sama aja, bohong kalau gitu. Dihargain paling tinggi, tapi nanti ketika dijual, ditimbang, timbangannya dipotong 5 kilo. Nah itu sama juga bohong. Nah, maka dari itu, inilah orang-orang yang celaka, mengurangi timbangan. Bahkan orang yang mengurangi timbangan itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi daripada orang-orang yang mengurangi timbangan. Orang yang berbuat riba itu lebih buruk lagi daripada orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, inilah yang dikatakan riba. Bahkan muamalat itu yang paling buruk adalah riba. Lalu lanjutan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, "Fama ta'amala 'abdun bi asyarra minar riba," ya. Maka tidaklah seorang hamba melakukan hal yang lebih buruk daripada riba. Ya. Tidak ada perbuatan hamba yang lebih buruk daripada riba. Lalu kelanjutannya, wa ma adkhala 'abdun dawfahu bi asyarra mimma yudkhilu minar riba. Dan tidaklah seorang hamba itu memasukkan ke dalam perutnya yang lebih buruk daripada riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini Syekh menggambarkan tidak ada perbuatan yang lebih buruk daripada riba, dan tidak ada perbuatan sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut seseorang itu yang lebih buruk daripada riba. Karena riba itu ketika sudah memasuk di dalam perut, ini akan berdampak negatif. Ya. Paling buruk yang dimasukkan ke perut adalah riba. Hasil curian itu masih kalah dengan hasil riba, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di halaman ke-12 ini mungkin kita lewati saja karena ini adalah membedakan antara di dalam kitab penamaan kitab itu qawaidu atau qaidatu khassatun atau dawabitu. Nah, itu cuma sebagai apa namanya gambaran saja, tapi saya jelaskan sedikit ya. Jika qawaid itu jika terdapat kekhususan di dalam bab apa namanya, maaf, kaidah di sisi para ulama itu ini menjelaskan tentang membahas bab yang satu atau menjelaskan bab yang banyak. Ya. Jadi kalau kalau Bapak Ibu menemukan kitab yang namanya ini Al-Qaidah, bisa menjelaskan tentang bab yang satu, bisa menjelaskan bab yang banyak. Ya, bisa bisa dipahami. Tapi kalau ada yang qawaidah, yang qawaidu khassatun, ya, kaidah yang khusus, maka dia membahas tentang kaedah-kaedah atau landasan-landasan atau seluruh ilmu yang khusus, ya, membahas tentang sesuatu kaedah yang khusus. Tapi kalau di sini ada kata qawaidu atau ad-dawabitu, nah ini membahas, nah ini antara yang sini sama yang ini hanya apa namanya hanya penamaan saja yang berbeda. Kalau ini qawaid dan dawabit itu hampir sama. Kalau dawabit sama qawaid khassatan itu hampir sama. Qawaid khassatun itu hampir sama. Karena membahas tentang landasan dasar tentang bab-bab yang khusus ini. Kalau kita bahas ini adalah kitab dawabitur riba, maka kita membahas tentang landasan dasar dari hal yang paling dasar sampai nanti yang paling tinggi itu dibahas secara khusus di dalam kitab ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang menilaikan oleh Allah, kalau bisa kita harus rutin mengikuti kajian kitab Dawabitur Riba, karena kita membahas dari landasan yang paling dasar sampai nanti ya menengah ke atas mungkin insya Allah. Dari hal yang mendasar lalu sampai hal yang bersifat apa namanya kekhususan di dalam riba-riba itu nanti ada macam jenisnya, itu nanti dibahas di situ. Ini tidak usah dibahas, ya. Yang ini nggak usah dibahas karena kita memasuki langsung saja kepada al-unsurul awal. Nah, kita sudah memasuki pembahasan pokok yaitu al-unsurul awal. Unsur-unsur yang pertama. Yang unsur pertama yaitu ta'rifur riba. Definisi tentang riba. Definisi tentang riba. Apa itu riba? Ma ta'rifur riba fil lughati wa 'inda ahlil ilmi. Apa definisi riba di dalam bahasa dan menurut
para ulama. Di sini riba terbagi menjadi dua, yaitu ammar riba fil lughah. Adapun riba di dalam bahasa yaitu fahuwa yaduru ala ziyadah. Fahuwa yaduru ala ziyadah. Riba itu adalah sesuatu yang berkutat tentang tambahan. Berkutat pada tambahan. Yaduru itu daro, yaduru itu berkeliling, berkeliling. Kalau berkeliling itu kan punya poros, punya titik awal, dan ketika selesai berkeliling itu ada titik akhirnya. Nah, kita ambil kesimpulan yaduru itu adalah yang berpusat atau berporos tentang pada tambahan. Wa minhu qauluhum, dan termasuk darinya itu perkataan mereka robatil ab. Robatil ab. Apa itu? Tanah yang subur. Yaitu idza nazala 'alaihal matar fazadat bil khudrati wa namat. Apabila mator, hujan telah turun, fazadat, maka bertambahlah dengan hijau-hijauan, dengan sesuatu yang hijau atau tumbuh-tumbuhan yang hijau dan berkembang. Jadi maksud riba itu adalah seperti tanah yang subur, ya. Apabila turun hujan, apabila hujan telah turun, maka bertambahlah tumbuh-tumbuhan dan bertumbuh itu apa namanya? Wanamat itu berkembang biak gitu ya. Makanya ketika hujan turun, ya, tadinya tanah itu gersang, tanah itu tandus umpama. Ketika musim kemarau lalu turun hujan, maka bertambahlah tumbuh-tumbuhan itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Maka tatkala kami turunkan hujan padanya, yaitu tanah atau bumi, ya. Al-ma, tatkala kami turunkan padanya tanah itu air, ya, turunkan air, maka ya ihtazat, maka dia ihtazat itu kayak bergerak-gerak gitu, bergerak-gerak itu ihtazat, berarti berkembang, tumbuh ke atas, itu ihtazat. Kalau secara letterlek bahasa itu bergerak-gerak itu ihtazat. Warabat, dan subur. Babiz zuru tazdadu, maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi bertambah. Nah, ketika turun hujan, maka bertambahlah tumbuh-tumbuhan itu. Maka riba juga bisa berarti bertambah di dalam kesuburan tanah atau tumbuh-tumbuhan. Ketika kita terdapat turun hujan, lalu bertambah tumbuh-tumbuhan itu. Nah, itu bisa kita katakan seperti itu. Ada juga untuk kata tarbiyah. Nah, tarbiyah ini juga diambil dari kata riba. Ar-riba, ya, litarbiyah. Di sini litarbiyah itu bisa berarti seperti bertambah juga. Karena apa? Karena li'annaha tunmi al-murabba wa tazidahu. Karena seorang yang diajar, al-murabba, yang diajar itu akan bertambah, apa namanya, bertambah dan berkembang. Maksudnya apa? Seseorang itu ketika belajar, tarbiyah itu kan pendidikan.
Nah, pendidikan itu mempunyai tujuan utama yaitu untuk menambahkan seseorang dalam keilmuan, menambahkan seseorang dalam eh, bakat, mengembangkan bakat. Nah, itu adalah tujuan tarbiyah, tujuan tentang tarbiyah ini, tentang pendidikan ini. Nah, makanya riba juga, tarbiyah juga berasal dari kata riba. Lalu fa'aslur riba fil lughati yaduru ala ziyadah. Maka asal atau landasan pokok dari riba, ya, landasan aslu itu landasan, riba adalah di dalam bahasa itu yang berputar atau berporos atau berpusat pada ziyadah. Jadi riba itu adalah tambahan. Bisa tambahan, bisa subur, bisa berkembang. Nah, itu adalah asal kata riba, dari pengertian riba. Amma fi istilah, adapun di dalam istilah, nah ini kita perhatikan Bapak Ibu, apa itu di dalam istilah? Riba, maka riba adalah mubadalatun maliyatun. Ya, sesuatu apa namanya mubadalatun maliyatun itu barter. Mubadalatun itu barter, maliyatun itu harta. Nah, bertukar, saling tukar menukar pada harta itu. Tukar menukar pada harta. Fiha ziyadatun khasatun, yang di dalamnya itu terdapat tambahan secara khusus. Ya, ini yang pertama poinnya, fiha ziyadatun khasatun. Di dalamnya terdapat ziyadah tambahan. Nah, yang kedua yaitu au ta'khirun fi asya'a makhsusatin, atau pengakhiran di dalam sesuatu yang dikhususkan. Ya, nanti kita jelaskan itu, kita perinci nanti insya Allah. Maka kita ambil poin dulu, mubadalatun maliyatun, yaitu tukar menukar harta yang di dalamnya itu terdapat khususan, ya, tambahan secara khusus, atau pengakhiran pada sesuatu yang dikhususkan. Jadi tambahan secara khusus, contohnya itu kita hutang piutang, lalu hutang 1 juta nanti kembalikan 1.200.000 atau 1.100.000 atau 1.010.000 lah. Itu maka itu adalah ziyadah. Nah, kalau awit au takhirun, pada pengakhirannya itu sesuatu yang dikhususkan ketika pelunasan. Nah, ini terjadi tukar menukar pada sesuatu yang sifatnya itu harta ribawiyah. Nah, ini yang tidak boleh, nanti ada penjelasan secara khusus. Lalu yang selanjutnya itu mubadalatun maliyatun. Nah, ini kita rinci dulu. Wa mubadalatun mufa'alatun. Mubadalatun maliyatun itu perbuatan yang saling tukar menukar. Idzan berarti takunu baina tarfaini fa aktsara. Ya. Berarti dia tukar menukar ini, perbuatan yang tukar menukar ini di antara dua pihak atau lebih. Jadi tukar menukar ini di antara dua pihak atau lebih. Farriba yaqa'u fi muamalah takunu baina tarfaini fa aktsara. Maka riba juga terdapat juga di dalam muamalah yang dia itu di antara dua pihak atau lebih. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini waktu Isya. Insyaallah setelah azan Isya nanti kita lanjut. Kita nunggu azan Isya dulu sebentar ya. Insyaallah setelah Isya kita lanjut untuk pembahasan sedikit, atau ada yang mau bertanya silahkan ditulis pertanyaannya, atau nanti bisa dibuka
mic-nya kita persilahkan untuk itu. Kita hentikan sejenak ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Alhamdulillah azan sudah selesai. Kita lanjutkan sebentar sampai nanti kita nunggu qomat Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sebelum kita lanjut sebentar ini, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silakan untuk buka mic kalau ada yang mau bertanya atau bisa diketik. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab. Ada suaranya? Tolong diketik kalau ada suaranya, bisa di ini bisa bilang ada atau tidak. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Yaitu pembahasan maliyatun. Maliyatun yaitu apa? Apa ini? Oke. Maliyatun adalah taqaddama ma'ana annal mala 'indal fuqaha, ya. Harta maliyah, ya, yang telah lalu disebutkan oleh Syekh, itu bahwasanya harta di sisi para fikih, ahli fikih, yaitu kullu ma yumlaku, segala sesuatu yang dimiliki. Al-malu 'indal fuqaha laisa kama yatabadaru li adhanina yaum. Jadi
harta di sisi para fuqaha itu bukanlah sebagaimana yang terbis di dalam pikiran kita pada hari ini. Wah, idza qila, apabila dikatakan al-mal mubasyaratun tangsiru tangsarifu ilal nuqud, ya. Jika dikatakan al-mal harta, kita tertuju kepada uang gitu. Padahal tidak, kata Syekh, la. Al-mal indal fuqaha, harta di sisi para fuqaha yaitu yaqa'u ala kullu ma yumlaku. Katanya, kata ahli fikih itu, al-mal itu adalah yaqa'u ala kullu ma yumlaku, ya. Sesuatu yang dimiliki. Fasyabu malun, was-sayaratu malun. Maka pakaian itu adalah harta, sayarah adalah harta. Bukan cuma uang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata an-nuqud, apa namanya? Al-mal, biasanya tertuju apa? Kalau kita bilang harta, biasanya tertuju itu uang. Padahal kata para fuqaha bukan hanya uang, tapi pakaian adalah harta. Sayarah, mobil itu juga harta. Motor harta, emas harta. Sesuatu yang kita miliki itu adalah harta. Jadi menurut para ahli fikih, al-mal itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Mubadalatun maliyatun fiha ziyadatun khasatun. Nah, pertukaran barter, harta barter yang di dalamnya terdapat ziyadah secara khusus, tambahan secara khusus. Laisat kullu ziyadatin ziyadatin riba. Wa innamar riba ziyadatun khasatun. Ya. Tapi di sini digaris bawahi, bukan setiap ziyadah tambahan itu adalah riba. Riba hanya terdapat pada ziyadah yang secara khusus. Saya kasih gambaran sedikit nih. Kita pinjam motor. Tadinya kita pinjam motor, isi bensinnya itu setengah. Isi bensinnya setengah, jarumnya itu setengah. Tapi ketika kita mengembalikan motor, itu jarumnya itu di atas full gitu. Nah, ini bukan termasuk riba. Bukan termasuk riba. Kita minjemnya motor, terus kita kembaliin motor itu tadinya bensin setengah, tahu-tahu jadi kita kembaliin bensinnya full, itu bukan termasuk riba. Yang termasuk riba itu nanti kita jelaskan insyaallah, seperti yang tadi kita pinjam uang lalu kita kembalikan dengan lebih, itu tambahan secara khusus. Au ta'khirun fi asya'a makhsusatin, atau pengakhiran pada sesuatu yang dikhususkan. Nah, ini nanti insyaallah dijelaskan oleh Syekh. Laisa min syurut ar-riba ayyakuna fiha ziyadah, ayyakuna fihi ziyadah. Bukan termasuk syarat riba, ya. Syarat riba itu bukan hanya terdapat ziyadah saja. Qad la takunu hunak ziyadatun, ya. Terkadang di sana tidak ada tambahan. Walakin fihi ta'khirun fi asya'a makhsusatin nussa 'alaiha. Akan tetapi di dalamnya terdapat pengakhiran pada sesuatu yang dikhususkan, ya, yang telah ditetapkan padanya. Au wujidat fihal illah, atau didapati di dalamnya itu ada kecacatan. Nah, ini insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Jadi ada pembahasan lagi nanti insya Allah, karena pembahasan ini apa namanya, atau saya kasih ini aja, saya kasih satu aja ya, besok insya Allah kita teruskan karena mungkin sebentar lagi komat. Nah, kita teruskan sedikit saja permisalan di dalam takhirun fi asya'a maksusatin. Nah, ini contohnya ini, yaitu ada orang yang jual beli 1 kilogram emas dengan 1 kilogram emas. Apakah itu ada ziyadah? Apakah itu ada tambahan? Ma fihi ziyadatun. Tidak ada tambahan di dalamnya. Ini kalau 1 kilogram emas dengan 1 kilogram emas, paham ya? Tidak ada tambahan. Yumkin ayyakuna fi riba, memungkinkan jika memungkinkan, apakah itu memungkinkan ada riba di dalamnya, itu ada riba. Nah, Syekh menjawab, na'am. Ya, memungkinkan itu ada riba. Kaifa yakunu fiha riba? Bagaimana terdapat riba di dalamnya itu? Nah, dijelaskan, ya ta'akhkhar qabd, ya, mengakhirkan pelunasan. Pembayarannya itu dilunasi di akhir. Fayabi'u kilogramin zahabin bi kilogramin zahabin, ya. Berjual beli dengan 1 kilogram emas dengan 1 kilogram emas. Wahada yu'tihil an. Nah, orang yang menjual itu umpama itu memberikan membeli itu memberikan emasnya itu sekarang 1 kilogram, lalu 1 kilogramnya di hari kemudian diberikan di hari kemudian. Nah, huna wajadar riba di takhiri. Ini terdapat riba di pengakhirannya. Akan tetapi lakinnahu takhirun fi asya maksusatin. Akan tetapi dia pengakhiran di dalam sesuatu yang dikhususkan, diberi nama oleh ahli ilmu itu adalah dengan harta ribawiyah. Jadi kalau emas dengan emas itu adalah harta ribawiyah, maka pertukarannya itu tidak boleh melebihi hari. Jadi hari itu harus selesai. Maka kalau hari ini diserahkan, terus besok diserahkan yang lain, sekarang diserahkan oleh pembeli, besok diserahkan oleh yang penjual, maka ini riba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini sudah waktu Isya dan sudah qamat. Wa natakfi bihadzal qadar. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.